Dulu dia bahkan nggak mau senyum. Sekarang, dia senyum sambil salat. Bukan karena aku tukang ojek, tapi karena dia lihat cahaya. Di tengah perjalanan kecil kami keliling Bali, hujan turun deras di Bali sore itu. Langit yang biasanya cerah berubah mendung gelap, seakan ikut merasakan hati Raka yang kesal karena baru saja kehilangan bonus mingguan. Seorang pelanggan membatalkan pesanan ketika ia sudah hampir sampai. Dengan jaket ojek online-nya yang mulai basah, Raka menepi di bawah pohon Kamboja, tak jauh dari sebuah villa di daerah Canggu. Tangannya menggenggam helm dan layar ponselnya menyala dengan notifikasi baru. Emily, Villa Sorga, tujuan, klinik rehabilitasi bahagia. Wah, bule, gumamnya pelan sambil menyeka air hujan dari dahinya. Ia tak bernada sinis, hanya bersiap. Bule biasanya agak ribet pikirnya, tapi kadang juga menyenangkan. Ia menyalakan motor, lalu perlahan melaju menuju lokasi penjemputan. Hujan semakin deras, memukul-mukul jas hujan murahan yang sudah robek di bagian siku. Saat sampai, ia melihat pagar villa sedikit terbuka. "Permisi?" Raka berseru pelan, mengetuk pagar kayu dengan sopan. Beberapa detik kemudian, seorang perempuan bule muncul dari balik pintu. Ia duduk di kursi roda, mengenakan jaket tipis dan topi rajut abu-abu. Kulitnya pucat, tapi matanya biru tajam memandangi Raka. "Kamu Raka?" tanyanya dalam bahasa Indonesia yang cukup lancar. Meski masih terdengar, aksen asingnya Raka tersenyum kecil. "Iya, saya Raka. Mau ke klinik ya?" Perempuan itu mengangguk pelan. "Iya, tapi saya nggak bisa naik sendiri. Bisa bantu?" "Oh, tentu. Pelan-pelan aja ya, Mbak." Raka melangkah hati-hati. Ia tak langsung memegang, tapi memberi isyarat. Terlebih dahulu, dengan perlahan, ia membantu perempuan itu berdiri, menopangnya ke arah motor yang telah ia modifikasi agar nyaman untuk penumpang difabel. Begitu ia duduk, Raka memastikan posisi duduknya aman dan nyaman. "Udah siap?" tanyanya sambil melirik lewat kaca spion. "Udah. Terima kasih." "Ya," jawab perempuan itu dengan suara pelan. Perjalanan ke klinik berlangsung dalam keheningan. Hanya suara hujan dan deru motor yang terdengar. Tapi di balik sunyi itu, hati Raka terasa hangat. Entah kenapa. Mungkin karena wanita di belakangnya itu tenang, atau karena sesekali tangan kecilnya menyentuh bahu Raka untuk menjaga keseimbangan. Sesampainya di klinik, Raka segera turun dan membuka payung kecil yang ia bawa di boks belakang. Ia membantu perempuan itu turun dengan sangat hati-hati, lalu mendorong kursi roda ke pintu klinik. "Terima kasih banyak," ucap perempuan itu sambil menoleh sejenak. "Sama-sama, Mbak. Mau saya tungguin atau..." Raka ragu bertanya. Perempuan itu menatapnya sejenak. "Boleh ya, 1 jam aja. Banyak yang nolak antar saya kalau lihat kursi roda." "Siap, saya tunggu di sini aja," jawab Raka mantap. 1 jam berlalu. Raka duduk di bawah kanopi depan klinik. Ia membaca Al-Quran digital di ponsel sambil sesekali memandangi hujan. Di sela-sela itu, pikirannya melayang ke perempuan tadi. Emily. Nama itu muncul jelas di aplikasi. Sendirian di Bali. Lumpuh. Tapi masih kerja ya? Gumamnya dalam hati. Ketika Emily keluar dari klinik, wajahnya tampak lebih rileks. Ia tersenyum kecil saat melihat Raka masih di tempat. "Kamu nungguin beneran?" katanya lirih. "Janji kan?" jawab Raka sambil berdiri. Perjalanan pulang terasa lebih ringan. Emily tidak banyak bicara, tapi kali ini terasa lebih nyaman. Begitu sampai villa, Emily tak langsung masuk. Ia menatap Raka sejenak. "Kamu beda ya?" Raka mengerutkan kening, lalu tertawa kecil. "Beda gimana, Mbak? Beda aneh atau beda baik?" Emily tertawa pelan. Itu pertama kalinya Raka mendengar suara tawanya. "Beda yang baik." Hujan masih turun deras sore itu, tapi bagi Raka, hati terasa hangat. Sejak hari itu, Emily jadi pelanggan tetap. Dan sejak hari itu pula, hujan di Bali tak lagi terasa dingin bagi Raka. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat,
Emily akan memesan ojek lewat aplikasi. Kadang ke klinik terapi, kadang hanya ke pantai, duduk menatap ombak sambil membawa laptop di pangkuannya. Dan Raka, entah kenapa, selalu menerima pesanan itu, bahkan meski ia harus menolak order lain yang lebih dekat. Hari itu, matahari bersinar cerah, langit Bali tampak biru bersih. Angin pantai semilir membawa aroma laut dan wangi kelapa muda dari warung-warung di sepanjang pasir. Pantai pagi ini bagus banget. Kita ke sana ya, kata Emily begitu Raka membantunya duduk di jok motor. Siap bos, jawab Raka dengan senyum. Mereka berhenti di pantai Batu Bolong. Raka membentangkan tikar kecil dan payung pantai yang selalu ia bawa sekarang. Ia juga membantu Emily berpindah dari motor ke kursi roda, lalu mendorongnya perlahan ke titik teduh di bawah pohon kelapa. Pagi ini tenang, ya, gumam Emily sambil memandang laut. Raka hanya mengangguk, tapi ia tahu, bukan cuma laut yang tenang. Wajah Emily pun tampak lebih damai dibandingkan beberapa minggu lalu. Perempuan itu membuka laptopnya, jari-jarinya mulai menari di atas keyboard, lalu berhenti. Ia menoleh ke arah Raka, yang duduk bersila, tak jauh dari tempatnya. Kamu? Ya. Selalu diam tapi bikin tenang. Jarang banget aku bisa duduk sama orang dan ngerasa nyaman, cuma diam aja gitu. Raka tersenyum. Mungkin karena saya juga nggak pintar ngomong, Mbak. Emily tertawa pelan. Justru itu, kamu nggak sok bijak, nggak sok kasianin aku, nggak kayak yang lain. Hening sebentar. Aku pernah punya tunangan, katanya tiba-tiba. Dulu, di Kanada. Namanya Ben. Kami tunangan 2 bulan sebelum kecelakaan itu. Raka menatapnya, tapi tetap diam. Ia tahu saat seperti ini bukan tempatnya menyela, hanya mendengarkan. Kami lagi liburan ke Bali. Dia ngajak aku nyobain surfing. Aku takut air, lucunya, tapi dia maksa. Ayolah, cuma sekali, katanya. Dan ya, aku jatuh, keras, tulang belakangku patah. Suaranya bergetar, tapi wajahnya tetap menatap laut. Ben balik ke Kanada 2 minggu setelah itu. Katanya dia nggak sanggup lihat aku seperti ini. Aku pikir dia cuma butuh waktu, tapi dia hilang begitu aja. Raka menggenggam sebutir kerikil kecil dan memainkannya dengan jari. Berat, ya? Emily tersenyum miris. Nggak cuma berat, aku merasa hancur. Semua yang aku tahu tentang cinta, tentang hidup, berubah total. Aku dulu suka naik gunung, suka dansa, suka lari pagi. Sekarang, duduk. Diam. Tergantung orang lain. Raka menatap Emily, lalu berkata pelan. Tapi Mbak masih bisa nulis, masih bisa lihat langit, masih bisa dengar ombak, masih bisa ketawa. Emily menoleh, sedikit heran dengan kalimat itu. Raka, melanjutkan, kadang kita kehilangan hal-hal besar, tapi Tuhan masih kasih kita banyak hal kecil. Cuman sering nggak kelihatan karena kita terlalu sibuk ngeluh soal yang hilang. Emily menatapnya lama, lalu menghela napas. Kamu bukan tukang ojek biasa ya? Raka tertawa pelan. Saya tukang ojek yang kebanyakan dengerin ceramah radio pas nganterin orang. Mereka tertawa bersama. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, tawa Emily terdengar lepas. Bukan basa-basi, bukan karena pura-pura kuat. Hari itu mereka duduk berjam-jam di tepi pantai. Emily menulis. Raka membacakan puisi dari HP-nya. Kadang membawakan kelapa muda dari warung. Hubungan mereka tumbuh diam-diam, seperti bunga liar di pinggir jalan. Tak butuh pupuk mahal, hanya butuh waktu dan ketulusan. Satu sore, saat mereka dalam perjalanan, pulang Emily bertanya tanpa menoleh. Kamu nggak pernah kasihan sama aku ya? Raka mengerutkan kening. Kenapa tanya gitu? Soalnya orang lain selalu bilang, kasihan banget ya kamu. Atau kok bisa tabah sih? Tapi kamu nggak pernah bilang gitu. Kamu malah ngomong kayak aku masih utuh. Raka berhenti sejenak, lalu berkata pelan. Karena saya lihat Mbak bukan dari kursi roda, tapi dari cara Mbak senyum walau lagi berat. Dari cara Mbak tetap kerja, nulis, dan nggak nyerah. Emily terdiam, hanya suara motor dan angin yang terdengar.
Saat mereka sampai di villa, Emily menggenggam lengan Raka sebentar sebelum turun. "Terima kasih ya. Bukan cuma karena nganterin aku, tapi karena bikin aku merasa masih layak dicintai." Kata-kata itu mengendap lama di kepala Raka. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, ia menatap langit dan mengucap doa. Bukan untuk dirinya, tapi untuk seorang perempuan bule yang perlahan-lahan mengubah dunianya. Dan sepertinya, langit mendengarnya. Esok paginya, langit Bali tampak lebih biru dari biasanya. Angin membawa aroma laut dan suara burung camar yang terbang rendah di atas pasir. Seperti hari-hari biasanya kini, Raka kembali menjemput Emily di depan villa kecilnya. Dan seperti biasa pula, Emily menyambutnya dengan senyum. Tapi pagi ini, ada sesuatu yang berbeda. "Kopi Bali dulu sebelum ke pantai?" tanya Emily sambil mengangkat 2 gelas plastik dengan tutup putih. "1 gula, 2 senyum," katanya menggoda. Raka menerima gelas itu dengan tawa kecil. Kopi pagi sama senyum pagi cocoknya emang barengan. Pantai hari itu sepi. Hanya ada beberapa turis asing yang berjalan santai, membawa papan selancar. Emily duduk di kursi rodanya di bawah pohon rindang, sementara Raka duduk di tikar, membentangkan mushaf kecil dari tas ranselnya. Emily awalnya sibuk dengan laptop, mengetik cepat. Tapi, ketika ia menoleh dan melihat Raka duduk tenang membaca Al-Quran, matanya tertahan. Lama ia menatap lelaki itu. Bukan karena aneh, tapi karena ada ketenangan yang tak biasa terpancar dari wajahnya. "Raka," katanya pelan. Raka mengangkat kepalanya. "Aku boleh tanya sesuatu yang agak personal?" "Tentu," jawab Raka tanpa ragu. "Kamu percaya Tuhan?" tanyanya. Pelan, nyaris seperti berbisik. Raka tersenyum. "Iya, banget." "Kenapa?" Raka menutup mushafnya perlahan. Ditatapnya laut yang bergelombang tenang di depan mereka. Lalu ia berkata, "Karena aku pernah kehilangan semuanya. Tapi, yang bikin aku tetap hidup cuma keyakinan kalau dia nggak pernah benar-benar ninggalin aku." Emily menunduk. Aku juga percaya dulunya. Tapi setelah kecelakaan itu, aku ngerasa ditinggal. Semua doa yang aku panjatkan, nggak satu pun terkabul." Raka tidak menjawab. Ia hanya menatap Emily dengan mata yang penuh pengertian. "Aku kehilangan kakiku, kehilangan tunangan, kehilangan semua impian. Kamu tahu rasanya gimana?" Raka menjawab pelan. "Saya nggak tahu rasanya jadi kamu, Emily. Tapi saya tahu rasanya jatuh sampai rasanya nggak bisa bangun lagi." Hening sejenak. "Apa kamu nggak pernah marah sama Tuhan?" tanya Emily. "Pernah," jawab Raka jujur. "Waktu ibu saya meninggal, saya nyalahin Tuhan. Saya tinggal sendirian, nggak punya siapa-siapa. Tapi justru dari situ, saya mulai belajar melihat hidup bukan dari apa yang saya punya, tapi dari apa yang masih bisa saya syukuri." Emily memandangnya lama. "Dan Al-Quran itu ngebantu kamu?" Raka mengangguk. "Bukan cuma bantu, dia jadi pegangan saya. Jadi, suara tenang pas hati saya ribut. Saya baca bukan karena saya suci, tapi karena saya takut hilang arah." Emily menghela napas panjang, lalu tertawa kecil. "Kamu ya, bisa banget bikin orang mikir." "Mikir itu gratis, Mbak," jawab Raka sambil tersenyum. "Mending mikir yang baik-baik." Hari itu, Emily banyak diam. Bukan karena sedih, tapi karena pikirannya dipenuhi pertanyaan-pertanyaan yang selama ini ia kubur dalam-dalam. Di dalam dirinya, ada sesuatu yang bergerak, perlahan, halus, tapi nyata. Malam harinya, di kamarnya, Emily membuka lembaran draft tulisannya. Ia menulis cerita tentang seorang lelaki yang tetap tersenyum walau hidupnya penuh luka. Seorang lelaki yang membaca Al-Quran di tepi pantai, dan seorang perempuan yang duduk di kursi roda, tapi mulai melihat dunia dengan mata yang baru. Seminggu setelah percakapan itu, Emily kembali minta diantar ke pantai. Tapi kali ini, ia tidak membawa laptop. "Aku cuma mau duduk dan dengerin ombak," katanya sambil tertawa kecil. Raka mendorong kursi rodanya ke tempat biasa. Mereka duduk dalam diam cukup lama. Sampai akhirnya Emily berkata,
Kalau kamu baca Al-Quran itu, kamu ngerti artinya? Raka mengangguk. Saya belajar sendiri. Ada aplikasi yang kasih tafsir. Jadi tiap baca, saya paham maksudnya. Emily diam sebentar, lalu menatapnya. Boleh nggak? Aku ikut dengerin suatu saat. Raka menoleh pelan. Maksudnya? Maksudku, kamu bacain aku satu ayat. Sama artinya. Aku pengen tahu apa yang kamu rasakan. Raka menatap mata Emily, memastikan dia serius. Kalau kamu nyaman, ya, saya bacain sekarang. Emily mengangguk pelan. Raka membuka mushaf kecilnya. Suaranya tenang, lembut, dan penuh rasa. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Karena sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. QS Al-Insyirah 5:6. Emily terdiam. Kata-kata itu menampar lembut dadanya. Aku suka kalimat itu, katanya akhirnya. Sederhana, tapi dalam banget. Raka tersenyum. Ayat itu yang bikin saya bertahan dulu. Waktu semuanya terasa berat. Hari itu, benih yang mulai tumbuh di hati Emily disiram perlahan. Ia belum tahu kemana arah pencariannya. Tapi ia tahu satu hal. Ia ingin mengenal lebih jauh ketulusan yang selama ini ia lihat di mata Raka. Namun hidup, seperti biasa, selalu punya caranya sendiri untuk menguji niat dan hati yang sedang mencari. 3 hari setelah pertemuan mereka di pantai itu, Emily mulai merasa tubuhnya tidak enak. Awalnya hanya pusing dan sedikit demam. Ia pikir itu karena terlalu lama duduk di bawah angin pantai. Tapi ketika suhu tubuhnya naik drastis dan tubuhnya menggigil hebat malam itu, barulah ia menyadari, ini bukan sekadar kelelahan. Dengan tangan gemetar, ia menekan tombol telepon di ponsel. Nama pertama yang terlintas di pikirannya bukan keluarga atau sahabatnya di London, tapi Raka. Raka. Suaranya lemah, hampir tidak terdengar. Hanya butuh waktu 20 menit sampai Raka tiba di villa Emily. Ia datang dengan motor. Jaket lusuhnya masih basah oleh gerimis. Tanpa pikir panjang, ia menggendong tubuh Emily yang lemas ke dalam mobil sewaan dan langsung meluncur ke rumah sakit. Hari itu langit Bali mendung. Hujan tipis turun sepanjang sore. Di ruang VIP rumah sakit, Emily terbaring pucat, selimut menutupi tubuhnya hingga leher. Selang infus menancap di tangan kanannya, tapi bahkan dalam kondisi seperti itu, matanya tetap mencari satu sosok yang kini duduk di kursi sudut ruangan, Raka. Dia tertidur di kursi plastik, kepalanya bersandar di dinding. Rambutnya sedikit basah dan ada lingkar hitam di bawah matanya. Tapi bahkan dalam tidurnya, wajahnya terlihat tenang. Emily menatapnya lama. Ada yang hangat di dadanya, tapi juga ada yang menakutkan. Kenapa kamu sebaik ini, Raka? Batinnya. Apa kamu tahu kalau setiap hal kecil yang kamu lakukan justru bikin aku makin bingung? Ia memejamkan mata pelan. Tapi pikirannya tetap gaduh. Perasaan yang selama ini ia tekan pelan-pelan mulai mencuat ke permukaan. Bukan hanya tentang Raka, tapi juga tentang dirinya sendiri. Tentang keyakinan yang selama ini ia abaikan. Tentang rasa takut dan harapan baru yang diam-diam mulai tumbuh. Di malam kedua di rumah sakit, saat tubuhnya mulai membaik, Emily terjaga sementara Raka sedang tidur di sofa kecil. Ia membuka ponsel, mengetik satu kata di Google, Islam. Scroll. Kenapa Muslim salat? Apa isi Al-Quran? Kenapa orang Islam membaca doa dalam bahasa Arab? Ia membaca pelan-pelan. Tidak semua ia pahami. Tapi satu hal yang membuatnya tertegun adalah penjelasan tentang makna ketundukan. Bahwa dalam Islam, berdoa bukan hanya meminta, tapi juga menyerahkan. Melepaskan ego, menundukkan hati. Matanya memanas. Ia belum siap memeluk keyakinan itu. Tapi, hatinya diam-diam merasa damai. Esok paginya, Raka membawakannya bubur ayam hangat dan teh jahe. Cuma bisa beli dari warung depan, tapi semoga cukup enak buat orang London, katanya dengan senyum malu. Emily menatapnya lama sebelum berkata, "Kamu tidur di sini semalaman?" Raka mengangguk ringan. "Nggak tenang kalau ninggalin kamu sendiri."
Kenapa? Tanyanya spontan. Raka sedikit kaget dengan pertanyaan itu. Tapi ia menjawab pelan. Karena kamu teman saya, dan saya peduli. Kata teman seharusnya cukup. Tapi kenapa rasanya seperti menusuk? Emily memalingkan wajah menatap ke jendela. Langit mulai cerah. Ada sinar matahari menembus tirai tipis. Di kejauhan, terdengar suara azan dari masjid kecil tak jauh dari rumah sakit. Lembut, seperti panggilan yang menyentuh sisi paling dalam dirinya. Raka, panggilnya pelan. Iya? Kamu selalu merasa damai waktu dengar suara itu? Tanya Emily tanpa menoleh. Raka tersenyum. Iya. Rasanya kayak diingatkan kalau hidup ini cuma sebentar, dan yang penting itu bukan kita punya apa, tapi kita mau jadi siapa. Emily diam, menyimpan pertanyaan yang belum sanggup ia ucapkan. Dan, aku mau jadi siapa sekarang? Hari-hari berikutnya Emily mulai pulih. Tapi pikirannya justru semakin gelisah. Ia mulai membaca lebih banyak artikel tentang Islam. Diam-diam, di sela waktu istirahat, ia bahkan menonton beberapa video ceramah di YouTube dengan volume kecil dan layar nyaris redup. Ada satu kalimat dari seorang ustaz yang membuatnya menangis. Diam-diam, kita tidak akan pernah menemukan kedamaian sejati sampai kita mengenal siapa pencipta kita. Malam itu, Emily menatap langit dari jendela kamarnya. Langit Bali kembali cerah, bertabur bintang. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia memejamkan mata dan berbisik dalam hati. Bukan dengan ayat atau bahasa asing, tapi dengan bahasa yang paling ia mengerti, kejujuran. Tuhan, kalau Engkau benar-benar ada dan Engkau mendengarku, tunjukkan aku jalan pulang. Tak ada suara dari langit, tak ada petir, tak ada keajaiban dramatis seperti di film. Tapi ada sesuatu yang turun perlahan di dadanya. Tenang, hening, hangat. Dan sejak malam itu, setiap kali Raka membacakan 1-2 ayat dari mushaf kecilnya, Emily tak lagi hanya mendengarkan. Ia mulai merasakannya, pelan-pelan, tapi pasti. Namun, hidup seperti biasa, tak pernah membiarkan hati yang tenang berlama-lama bernafas lega. Saat Emily mulai menemukan kedamaian baru dalam sunyi Bali dan tatapan mata Raka yang penuh ketulusan, dunia lama yang sudah lama ia tinggalkan tiba-tiba mengetuk pintu dengan keras. Pagi itu, Emily baru selesai menyiram bunga di teras villa ketika ponselnya berbunyi. Nada email. Ia mengusap tangannya dengan handuk kecil, lalu membuka notifikasi yang masuk. From Mom. Subject, when are you coming home? Hanya dari subjeknya saja, dada Emily sudah terasa sesak. Ia membuka email itu perlahan dan membaca isinya dengan napas. Tertahan. Emily darling, we've been patient long enough. It's been more than 6 months since you left. Your father and I are worried. Bali is no place for a girl like you. It's time to come home. Also, we heard from Aunt Claire that you've been spending a lot of time with some local man. Emily, you're our only daughter. We did not raise you to throw your life away on some island fantasy with someone who doesn't even share our beliefs. If you insist on this nonsense, we will be forced to cut you off. No inheritance, no support, no communication. Come back before you lose everything. Love, Mom. Emily menatap layar itu lama. Matanya tidak berkedip, tangannya gemetar. Ia bahkan tidak sadar ketika air matanya jatuh satu persatu, membasahi layarnya. Ancaman itu jelas. Bukan hanya soal uang, tapi juga soal cinta. Tentang bagaimana keluarga yang selama ini ia harapkan mengerti, justru jadi tembok yang paling tinggi untuk dia panjat. Sore itu, Raka datang membawa beberapa buku cerita yang ia pinjam dari pustaka desa. Tapi saat melihat wajah Emily yang sembab dan mata yang kosong, ia langsung tahu ada sesuatu yang salah. Kamu kenapa, Emily? Tanyanya pelan, duduk di samping kursi roda gadis itu. Emily menggeleng, berusaha tersenyum. Tapi suara lirihnya justru mengkhianati hatinya. Raka, aku baru dapat email dari Mama.
Raka diam, menunggu. Mereka tahu soal kamu. Dan mereka marah besar. Mereka bilang, kalau aku tetap tinggal di sini, mereka bakal memutus semua hubungan. Seketika, suasana terasa beku. Angin sore yang biasa menenangkan, kini seolah menusuk kulit. Aku nggak tahu harus bagaimana, gumam Emily. Mereka keluargaku, Ra. Mereka yang besarin aku, bayarin kuliahku, hidupku, segalanya. Raka menatap Emily lama, lalu menjawab dengan suara tenang tapi mantap. Kamu nggak salah, Emily. Kamu cuma lagi memilih jalan yang berbeda, bukan mengkhianati mereka. Tapi aku takut. Takut kehilangan mereka, bisik Emily. Raka menarik napas dalam. Lalu, seperti biasa, ia tak memberi ceramah. Ia tak memberi solusi. Ia hanya menjadi pelabuhan bagi badai hati Emily. Pernah nggak kamu nanya ke diri sendiri? Apa sebenarnya yang kamu cari? Tanya Raka akhirnya. Emily diam, lalu perlahan mengangguk. Aku cuma pengen hidupku bermakna. Pengen ngerasa utuh. Raka tersenyum kecil. Kalau itu yang kamu cari, mungkin kamu memang harus berjalan sendiri dulu. Bukan karena kamu menolak mereka, tapi karena kamu butuh tahu siapa kamu sebenarnya. Beberapa hari kemudian, Emily membalas email itu. Ia menulis panjang tentang bagaimana ia menemukan damai di tengah kesederhanaan. Tentang Raka. Tentang caranya merawat, bukan dengan hadiah mahal tapi dengan perhatian tulus. Tentang bagaimana untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa dilihat. Bukan sebagai putri keluarga terpandang, tapi sebagai manusia biasa. Namun, balasan yang ia terima membuat hatinya hancur lagi. Emily, this is your final warning. Either come home and end this foolishness, or consider yourself disowned. We cannot support this. You are no longer a child. Make your choice. Emily menutup ponselnya dengan tangan gemetar. Ia memandang ke langit Bali yang cerah, tapi dadanya seperti tertutup awan tebal. Air mata tak lagi deras, tapi hati terasa berat. Malam itu, ia duduk sendiri di teras villa. Raka tak datang. Ia memang meminta Raka untuk tidak menemuinya dulu. Ia butuh waktu. Butuh ruang untuk merapikan hatinya yang tercerai-berai. Ia menatap langit, lalu mengusap wajahnya. Untuk pertama kalinya, ia mengangkat tangannya seperti yang pernah ia lihat dilakukan Raka saat salat. Tapi ia tak tahu harus berkata apa. Hanya satu kalimat yang keluar pelan. Ya Tuhan, jangan biarkan aku hilang arah. Dan malam itu, walau tak ada jawaban nyata, Emily merasa seperti sedang dipeluk oleh sesuatu yang tak terlihat. Bukan keluarga, bukan kekasih, tapi sesuatu yang lebih besar, yang diam-diam menenangkan. Namun, kedamaian itu tak bertahan lama. Hari-hari berikutnya, Emily mulai sibuk menulis kembali. Ia kembali ke pantai bersama Raka, kembali duduk di bawah pohon kelapa, ditemani angin dan suara debur ombak. Tapi, diam-diam rasa was-was masih mengendap di dalam dirinya. Surat ancaman dari keluarganya masih tertanam dalam kepala, namun Raka, tanpa diminta, tak pernah membahasnya, seolah ingin memberi ruang untuknya berpikir sendiri. Suatu siang, ketika Emily tengah membaca naskah tulisannya di teras villa, ia melihat Raka datang terburu-buru. Tapi bukan dengan senyuman, seperti biasa. Wajahnya tegang, pandangannya gelisah. Emily, aku ada urusan sebentar. Aku harus ke Ubud. Mungkin butuh beberapa jam. Maaf nggak bisa temani kamu sore ini, katanya cepat. Emily mengangguk, meski hatinya bertanya-tanya. Urusan penting? Raka ragu sejenak. Ya, bisa dibilang begitu. Dan itu saja. Ia langsung pergi. Di sisi lain kota, di sebuah kafe tenang bernuansa kayu, Raka duduk di seberang seorang wanita, berpenampilan elegan, riasan tipis, dan wangi. Parfum mahal yang menusuk hidung, namanya Arini, mantan tunangannya. Aku nggak percaya kamu masih tinggal di Bali, kata Arini, menyeruput kopinya pelan. Raka hanya mengangguk. Aku memang nggak pernah pergi jauh. Aku dengar dari teman. Kamu sekarang dekat sama Bule, seorang gadis lumpuh.
Nada Arini tajam, sinis. Raka menatap Arini lama. Namanya Emily. Arini tersenyum miring. Dan kamu serius sama dia? Arini, kalau kamu minta ketemu cuma buat ngorek soal dia, lebih baik kita sudahi, ucap Raka. Mulai merasa tak nyaman. Tunggu dulu. Arini menggenggam tangan. Cangkirnya, suaranya lebih lembut, tapi tetap menusuk. Aku cuma kaget. Kamu tahu kan, aku dulu pergi bukan karena aku nggak cinta. Aku cuma butuh waktu. Dan aku menyesal. Menyesal setelah ninggalin aku di hari lamaran, sahut Raka. Datar, Arini terdiam, tapi lalu ia menatap Raka lekat-lekat. Dan kamu beneran rela buang masa depan kamu demi perempuan asing yang bahkan gak bisa jalan? Raka mengepal tangannya di bawah meja. Dia bukan beban, ucapnya pelan tapi tegas. Dia justru bikin aku belajar banyak tentang sabar, syukur, dan melihat hidup lebih dalam. Arini tertawa kecil, getir. Raka, kamu terlalu baik. Kamu selalu pengen nolong orang. Tapi sadar nggak, kadang kamu juga dimanfaatin? Cukup Arin, potong Raka, berdiri dari kursinya. Aku datang karena aku pikir kamu butuh bicara. Tapi ternyata kamu cuma mau menghancurkan apa yang sedang aku bangun. Terima kasih sudah datang. Selamat tinggal. Ia melangkah pergi tanpa menoleh lagi. Yang tidak Raka tahu, Emily ada di sana, duduk di pojok kafe, di balik rak tanaman gantung. Ia mengikuti Raka sejak villa, karena hatinya merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Dan saat mendengar percakapan itu, rasanya seperti ditusuk dari belakang. Emily tidak tahu siapa wanita itu, tapi jelas sekali hubungan mereka tidak sederhana. Apalagi kalimat terakhir yang paling menusuk hati. Kamu rela buang masa depan kamu demi perempuan asing yang bahkan gak bisa jalan. Emily merasa lumpuh, bukan karena kakinya, tapi karena hatinya. Selama ini, ia percaya Raka menerimanya dengan utuh. Tapi kini benih ragu mulai tumbuh. Apakah Raka hanya merasa kasihan? Apakah ia hanya proyek amal bagi Raka? Dan kenapa Raka tak pernah cerita tentang masa lalunya? Malam itu, Raka kembali ke villa seperti biasa. Tapi Emily tak menyambutnya. Ia hanya duduk di dalam kamar menatap jendela. Ketika Raka masuk, suasana jadi dingin seketika. Kamu udah makan? Tanya Raka hati-hati. Emily hanya mengangguk, tanpa menoleh. Emily, Raka duduk di pinggir ranjang. Ada yang mau kamu bicarain? Emily menoleh pelan. Tatapannya tak seperti biasanya. Ada jarak, ada luka. Kamu pernah bertunangan ya, Raka? Tanyanya tiba-tiba. Raka terdiam, hatinya mencelos. Kenapa kamu nggak pernah cerita? Raka menarik napas panjang. Karena aku nggak mau masa laluku merusak apa yang kita punya sekarang. Tapi aku dengar sendiri, Raka. Suaranya pecah. Kamu ketemu dia siang tadi. Aku ada di kafe itu. Dan aku dengar semua. Raka terdiam. Kini semuanya terbuka. Aku bukan orang lemah, Raka. Tapi aku juga bukan boneka yang bisa kamu rawat hanya karena kamu merasa iba. Aku bisa hancur juga. Ucap Emily, air matanya jatuh satu-satu. Raka mendekat, ingin menggenggam tangannya. Tapi Emily menepis. Maaf, aku butuh waktu, bisiknya lirih. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, keduanya tidur tanpa bicara. Masing-masing larut dalam pikirannya sendiri. Cinta, ternyata tak hanya soal rasa nyaman, tapi juga kepercayaan. Dan kali ini, kepercayaan itu mulai retak. Beberapa hari berlalu, Raka mencoba mendekat, tapi Emily tetap menjaga jarak. Bukan karena marah, tapi karena sedang membereskan pikirannya sendiri. Dalam diam, ia menyadari bahwa luka yang paling dalam bukan datang dari ucapan wanita itu, melainkan dari dirinya sendiri. Kenapa ia begitu goyah hanya karena satu pertemuan? Apakah cintanya selama ini sekadar bertumpu pada harapan bahwa Raka akan selalu ada? Atau apakah ia memang belum berdamai dengan dirinya sendiri? Hari itu, saat langit Bali mulai temaram, Emily duduk sendirian di kamar. Laptopnya terbuka, tapi naskahnya kosong.
Tangannya gemetar, matanya memerah. Ia merasa rapuh. Tapi di antara kekacauan itu, satu hal muncul di kepalanya. Raka dan caranya berdoa. Ia teringat pernah melihat Raka salat saat istirahat di tepi pantai dengan alas handuk kecil dan mata yang terpejam damai. Saat itu, Emily hanya menatap dari jauh. Ada sesuatu yang indah dan hening dalam ritual itu. Bukan pamer, bukan keras, tapi seolah penuh percakapan rahasia antara manusia dan Tuhan. Malam itu, untuk pertama kalinya, Emily membuka YouTube dan mencari How to Pray in Islam. Hari-hari berikutnya, Emily mulai belajar pelan-pelan. Diam-diam, dalam kesunyian malam, saat Raka sudah tidur atau sedang keluar, ia menutup pintu kamar dan membentangkan syal tipis sebagai sajadah. Ia tak hafal bacaan, tapi ia mencoba. Tak sempurna, kadang menangis di tengah gerakan. Tapi di sanalah, justru ia menemukan kedamaian yang tak pernah ia temui, bahkan saat laut paling tenang sekalipun. Air matanya tumpah setiap kali ia bersujud. Bukan karena rasa bersalah, tapi karena rasa asing yang perlahan jadi akrab. Setiap malam, ia berdoa dalam hati, dalam bahasa Inggris, kadang dalam bahasa Indonesia yang masih terbata-bata. Ya Tuhan, kalau Engkau benar-benar mendengarku, jangan biarkan aku jatuh cinta hanya untuk kehilangan. Jangan biarkan aku memilih agama karena manusia, tapi karena aku menemukanmu. Namun, ketenangan itu datang bersama ketakutan. Di luar, dunia masih bisa kejam. Kalau kamu masuk Islam cuma karena cowok, kamu pengkhianat. Begitu komentar kasar yang pernah ia lihat di kolom komentar salah satu video mualaf. Dan itu menghantui Emily. Ia takut dinilai hanya ikut-ikutan. Ia takut orang menganggapnya tidak tulus. Bahkan ia takut Raka sendiri mengira bahwa semua ini hanya cara untuk menebus konflik mereka kemarin. Jadi, ia memilih diam. Sampai akhirnya, suatu siang, saat ia sedang mendorong kursi rodanya ke arah toko buku kecil di pojokan Ubud, ia melihat seorang wanita muda berjilbab duduk di depan toko dengan beberapa buku agama di depannya. Wajahnya lembut, dan ia tersenyum ramah pada siapapun yang lewat. Entah dorongan apa yang membawanya, tapi Emily menghampiri wanita itu. Maaf, katanya dalam bahasa Indonesia yang ia latih dari Google Translate. Kamu, ustazah? Wanita itu mengangguk sopan. Saya bukan ustazah besar, tapi saya ngajar ngaji dan kadang bantu orang belajar Islam. Kenapa, Mbak? Emily menunduk. Saya ingin tahu, tapi tolong, jangan bilang siapa-siapa. Wanita itu tersenyum lembut. Saya janji. Maka dimulailah pertemuan diam-diam itu. Setiap 2 hari sekali, Emily akan menyelinap ke toko itu, kadang hanya untuk mendengarkan penjelasan dasar tentang Tuhan dalam Islam, tentang kenapa sholat 5 waktu, dan tentang makna hidayah. Wanita itu, namanya Bu Winda, tidak pernah menghakimi. Ia bahkan tak pernah menanyakan soal Raka atau kenapa Emily tertarik pada Islam. Kamu tidak harus buru-buru masuk Islam, Mbak, ucapnya suatu hari. Tapi kamu harus jujur pada dirimu sendiri. Apakah kamu menemukan Allah di sini, atau hanya sedang sembunyi dari luka? Dan pertanyaan itu terus bergema di hati Emily. Suatu malam, Emily terbangun karena mimpi aneh. Ia melihat dirinya duduk di sebuah pantai luas, tapi lautnya kering. Tak ada ombak, tak ada suara. Hanya dirinya dan langit yang kelabu. Ia memanggil seseorang. Mungkin Raka, mungkin ibunya, tapi tak ada jawaban. Lalu tiba-tiba, dari kejauhan, ada suara lembut berbisik. Tak ada cinta yang lebih indah dari ketika kamu mengenal Tuhan sebelum mengenal siapapun. Emily menangis dalam tidurnya. Dan saat bangun, ia langsung mengambil syal tipisnya, menggelarnya di lantai, dan salat lagi, meski terbata, meski tak semua gerakan sempurna. Tapi kali ini, ia tahu. Ia melakukannya bukan untuk siapa-siapa. Hanya untuk mencari Tuhan yang mungkin diam-diam, selama ini, selalu berada di sisinya. Di luar kamar, Raka duduk termenung di ruang tamu. Ia tahu Emily sedang berubah, tapi ia tak ingin mengganggu proses itu. Ia percaya, kadang cinta tak perlu selalu tahu.
cukup percaya, cukup menunggu, dan mungkin cukup diam-diam mendoakan. Kalimat itu masih terngiang dalam kepala Emily saat ia duduk di teras kecil rumah penginapan mereka. Angin malam mengelus pipinya, membawa aroma bunga Kamboja dan kenangan yang perlahan-lahan ingin ia pahami. Di antara doa-doanya yang mulai mengalir dengan lancar, hanya satu pertanyaan yang masih menggantung di hatinya. Apakah Raka benar-benar mencintainya? Atau semua yang dilakukan lelaki itu hanyalah karena kasihan? Keesokan harinya, Emily memberanikan diri mengajak Raka bicara. Mereka duduk berhadapan di bawah pohon Kamboja, di sudut halaman kecil yang biasa mereka gunakan untuk membaca atau mengobrol santai. Tapi kali ini, tidak ada buku. Tidak ada teh. Hanya dua manusia, dua hati, dan satu pertanyaan yang telah lama ia simpan. "Aku mau nanya sesuatu," kata Emily pelan. Raka menoleh, mendengarkan. Emily menatap mata lelaki itu, mencoba menebak isi hati dari sorotnya yang teduh. "Apa kamu baik ke aku karena kamu cinta, atau cuma karena kamu kasihan?" Raka terdiam. Pertanyaan itu sederhana, tapi terasa seperti pisau yang menusuk perlahan. Lelaki itu menghela napas, lalu mengalihkan pandangannya sejenak ke langit, seolah mencari jawaban di antara awan-awan tipis Bali yang melayang tenang. "Kalau aku jawab jujur," katanya pelan. "Kamu janji gak marah?" Emily mengangguk, meski dadanya sesak. "Aku gak pernah kasihan ke kamu, Em," ucap Raka akhirnya. "Tapi aku juga gak pernah berani berharap terlalu jauh." Emily mengernyit. "Kenapa?" "Karena kamu terlalu indah untuk luka-luka seperti aku," jawab Raka. Suaranya nyaris bergetar. "Aku ini lelaki gagal tunangan, hidup dari warung kecil, gak punya masa depan mewah. Sementara kamu, Emily, kamu cahaya dari negeri jauh. Kamu punya masa depan, pilihan, kebebasan." Ia berhenti sejenak, menunduk. "Kalau aku terlalu berharap, aku takut malah menjebak kamu di dunia yang kamu sendiri gak yakin mau jalani." Emily menatapnya, lama, jantungnya berdetak cepat. Bukan karena jawaban Raka menyakitkan, tapi justru karena di balik semua keraguan itu, ia merasakan ketulusan. Ketulusan yang selama ini ia cari-cari. "Jadi kamu sayang aku?" bisiknya. Raka mengangguk pelan. "Sudah lama." Emily tak bisa menahan air matanya. Ia menunduk, menutupi wajahnya dengan telapak tangan. "Lalu kenapa kamu gak pernah bilang?" tanyanya di sela isak. "Karena aku takut. Takut kamu pikir aku cuma deketin kamu karena kamu beda. Atau karena kamu sedang lemah. Aku gak mau kamu merasa dibebani perasaan orang lain, waktu kamu sendiri masih mencari jawabanmu." Emily mengangkat wajahnya, matanya merah tapi senyumnya mulai muncul. "Aku bukan boneka rapuh, Raka," katanya lembut, "dan aku bukan gadis yang butuh diselamatkan. Aku cuman ingin tahu apakah kamu berjalan ke arahku karena cinta, bukan karena iba." Raka tersenyum. "Aku gak akan pernah mengasihani perempuan sekuat kamu, Emily." Hari-hari setelah itu, berjalan lebih ringan. Emily merasa seperti beban besar telah lepas dari dadanya. Ia masih belajar, masih menyusun kepingan hatinya yang sempat retak, karena masa lalu Raka, karena keluarganya di Kanada, karena ketakutan dipandang salah dalam spiritual journey-nya. Tapi satu hal sudah ia temukan. Raka bukan bagian dari masalah. Ia bagian dari ketenangan. Setiap malam, mereka duduk berdua membaca buku yang berbeda, tapi dalam keheningan yang sama. Kadang tak ada percakapan, tapi cukup dengan keberadaan satu sama lain. Emily mulai terbuka soal ketertarikannya pada Islam, tanpa menyebut ingin pindah, tanpa membuat janji apa-apa. "Aku masih belajar," ucap Emily suatu malam. "Masih banyak yang belum aku mengerti." "Gak apa-apa," sahut Raka. "Iman bukan ujian matematika, Em. Gak ada nilai yang harus langsung sempurna." Suatu hari, Emily kembali menerima email dari ibunya. Isinya tidak sekeras sebelumnya, tapi tetap dingin. Ibunya bertanya apakah ia akan pulang untuk Natal tahun ini. Tak ada satupun kalimat menyinggung Raka atau Bali.
tapi Emily bisa merasakan ketegangan di antara baris-baris yang tertulis. Mereka nggak akan mudah menerima ya, gumamnya lirih sambil menatap layar. Raka, yang duduk di sampingnya, hanya diam. Aku nggak mau kehilangan keluargaku, kata Emily. Tapi aku juga nggak bisa pura-pura jadi orang yang sama seperti sebelum aku kesini. Raka menoleh. Kalau kamu harus pulang dulu untuk menenangkan semuanya, aku nggak apa-apa. Emily menatapnya kaget. Kamu nggak takut aku nggak balik? Raka tersenyum kecil. Kalau cinta cuma bisa hidup kalau kamu tetap di sini, berarti itu bukan cinta. Itu ketakutan. Emily menatap Raka lama. Di sanalah ia tahu, lelaki itu mencintainya. Bukan karena ingin memilikinya, tapi karena ingin melihatnya menjadi dirinya sendiri. Dan untuk pertama kalinya, Emily berpikir, mungkin cintanya pada Raka bukanlah pelarian, tapi perjalanan. Perjalanan menuju siapa dirinya yang sebenarnya. Malam itu, saat salat tahajud dalam diam, Emily tak lagi menangis seperti sebelumnya. Ia tak lagi memohon tanda. Ia hanya mengucap syukur, karena untuk pertama kalinya, hatinya tidak lagi berdebat. Ia belum tahu kemana langkah berikutnya. Ia belum tahu apa kata ibunya, atau bagaimana dunia menilainya nanti. Tapi ia tahu satu hal. Ia tak lagi takut. Karena ketulusan ternyata bukan sesuatu yang perlu diteriakkan. Ia cukup dirasakan dalam keheningan. Seperti doa-doa yang tak bersuara, tapi selalu sampai padanya. Emily memejamkan mata setelah selesai salat. Di atas sajadah pinjaman dari Ustazah Nur, ia duduk lama, membiarkan hening menyelimuti hatinya. Tak ada suara selain desir angin malam yang masuk dari jendela, dan debar jantungnya sendiri yang makin pelan. Tenang. Aneh, pikir Emily. Ia baru saja mengambil langkah paling besar dalam hidupnya. Dan bukannya takut, ia justru merasa ringan. Seperti baru saja meletakkan beban yang selama ini ia pikul dalam diam. Ia memandang keluar jendela. Langit Bali malam itu cerah sekali, seperti mengerti bahwa di bumi, satu hati baru saja menemukan tempatnya berpijak. Prosesnya sederhana, tanpa keramaian, tanpa publikasi. Hanya Emily, Ustazah Nur, Raka, dan 2 saksi dari masjid kecil di ujung jalan. Tapi kesederhanaan itulah yang membuat momen itu terasa begitu dalam. Emily menatap Ustazah Nur dengan tangan gemetar. Ia mengenakan gamis putih sederhana yang ia pinjam dari sang ustazah, rambutnya terikat rapi, dan mata hazelnya sedikit berkaca-kaca. "Apa kamu sudah siap, Emily?" tanya Ustazah Nur dengan lembut. Emily menarik napas panjang. Ia menoleh sekilas ke arah Raka yang duduk tak jauh dari sana. Lelaki itu hanya tersenyum, tidak berkata apapun. Ia tahu ini bukan tentang dia. Ini tentang Emily, dan pencariannya yang sudah terlalu panjang. Emily mengangguk. "Saya siap." Lalu dengan suara lirih tapi jelas, ia mengucapkan 2 kalimat syahadat. "Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah." Air mata langsung mengalir tanpa bisa ia tahan. Bukan karena sedih, tapi karena kelegaan yang luar biasa. Seolah ribuan keraguan yang selama ini menumpuk dalam dada, kini meleleh dan lenyap begitu saja. Ia tak tahu pasti kenapa hatinya begitu yakin. Tapi keyakinan itu tak datang dari luar, melainkan dari dalam. Dari ruang yang selama ini kosong, kini terasa penuh cahaya. Ustazah Nur memeluknya sambil menangis pelan. "Selamat datang, sayang. Kamu tidak sendirian." Raka tak mengatakan sepatah kata pun. Tapi ketika Emily menatapnya, ia tahu bahwa pria itu sedang menahan air mata. Dan itu lebih dari cukup. Namun kenyataan tak selalu seindah langit Bali. Beberapa hari setelahnya, Emily mengumpulkan keberanian untuk menulis surat panjang pada keluarganya. Ia menulis dengan jujur tentang proses yang ia jalani, tentang alasan kenapa ia akhirnya memeluk Islam, dan tentang bagaimana semua itu bukan karena Raka, tapi karena dirinya sendiri. Ia berharap, meski kecil, mereka bisa mengerti. Atau setidaknya, tidak membencinya. Tapi balasan yang datang justru jauh dari harapan. Ibunya hanya menulis 2 kalimat.
Kamu telah memilih jalanmu. Kami tidak bisa ikut. Mulai hari ini, jangan hubungi kami lagi. Tak ada kata sayang, anak, atau bahkan selamat tinggal. Emily membacanya berulang kali. Setiap huruf seperti menampar, tapi entah kenapa, tak membuatnya goyah. Ia menangis tentu saja, tapi bukan karena menyesal, melainkan karena kehilangan, sebuah kehilangan yang harus ia terima demi menjadi dirinya sendiri. Raka menemukannya di dapur malam itu, duduk diam di lantai dengan surat itu tergenggam erat di tangannya. "Mereka sudah jawab," kata Emily tanpa menoleh. Raka tak berkata apa-apa. Ia hanya duduk di sampingnya, meminjamkan bahu. Emily menyandarkan kepalanya. Tangisnya pelan, nyaris tanpa suara. Tapi Raka bisa merasakan hancurnya perempuan itu. Ia tahu, kehilangan keluarga, tak peduli seberapa kuat seseorang, selalu meninggalkan luka. "Mereka pikir aku mualaf karena kamu," ucap Emily akhirnya. "Mereka nggak tahu, bahkan kalau kamu nggak pernah ada pun, aku tetap akan jatuh cinta pada jalan ini." Raka menggenggam tangannya erat. "Aku tahu. Aku udah kehilangan mereka, Rak. Kamu nggak kehilangan Tuhanmu." Tangis Emily pecah lagi. Tapi kali ini, ia tidak melawan. Ia biarkan dirinya menangis. Biarkan semua rasa tumpah malam itu, supaya esok ia bisa bangkit dengan lebih kuat. Beberapa hari setelah itu, Emily mengemas barang-barangnya. Tapi bukan untuk pulang ke Kanada, melainkan untuk pindah dari penginapan kecil itu ke rumah kontrakan baru tak jauh dari masjid tempat ia biasa belajar. Raka sempat bertanya apakah ia ingin kembali ke negara asalnya, setidaknya untuk bicara langsung dengan keluarganya. Tapi Emily hanya tersenyum dan menggeleng. "Kalau aku pulang, mereka akan pikir aku menyesal," katanya. "Dan aku nggak mau hidup dalam kebohongan hanya demi diterima." Raka menatapnya lama. "Kamu yakin mau tinggal di sini?" Emily mengangguk. "Di sini aku menemukan aku yang sebenarnya. Kalau aku pergi sekarang, mungkin aku nggak akan pernah kembali jadi diriku lagi." Raka menunduk. "Kalau gitu, aku pamit dulu." Emily terkejut. "Kamu mau kemana?" Raka tersenyum. "Ke belakang, bikin nasi goreng. Kita rayakan malam ini." Emily tertawa kecil untuk pertama kalinya sejak menerima surat dari ibunya. Meski hatinya belum sepenuhnya sembuh, ia tahu satu hal. Ia tak sendiri. Malam itu, mereka duduk berdua di teras rumah kontrakan baru Emily. Tidak ada musik, tidak ada lilin, hanya suara jangkrik, bintang-bintang, dan 2 piring nasi goreng buatan Raka yang sedikit gosong, tapi tetap habis dimakan. Emily menatap langit, lalu menatap Raka. "Kamu tahu nggak?" katanya pelan. "Dulu aku kira keimanan itu sesuatu yang diwariskan, tapi ternyata ia harus ditemukan." Raka menoleh. "Dan kamu udah menemukannya?" Emily mengangguk. "Di sini, di Bali, di malam-malam sunyi, di doa-doa yang awalnya hanya bisikan. Dan juga di mata kamu." Raka tersenyum. "Kalau gitu, biarkan aku jaga temuan berhargamu ini, Em." Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Emily tidak lagi merasa sendiri, meski telah kehilangan segalanya. Karena di balik kehilangan, ia menemukan yang lebih penting, dirinya sendiri. Setahun berlalu sejak malam itu. Dan seperti kata orang-orang bijak, waktu memang tidak bisa menyembuhkan semua luka, tapi ia memberi ruang bagi harapan untuk tumbuh perlahan. Emily membuka jendela rumah kontrakannya pagi itu. Sinar matahari masuk pelan, menghangatkan kulitnya. Ia menyapukan pandangan ke halaman kecil yang kini dipenuhi pot tanaman pemberian warga sekitar. Ada lidah buaya, ada kemangi, bahkan ada sebatang pohon jeruk yang baru mulai tumbuh. Tangannya menggenggam tongkat dengan tenang. Hari ini, ia bisa berdiri tanpa gemetar. Jalan pun sudah tak terlalu pelan. Ada sedikit pincang, tapi baginya, itu bukan kelemahan. Itu bukti perjuangan. Bukti bahwa ia masih bisa melangkah, meski sempat jatuh. Buku
Pertamanya baru saja dicetak 1000 eksemplar. Sebuah memoir kecil berjudul Langit yang Sama, Jalan yang Berbeda. Ditulis dengan bahasa yang sederhana, tapi mengalir seperti suara hati. Ia menceritakan semuanya di sana. Tentang hidup di negara asing, tentang kanker dan pengkhianatan, tentang pertemuannya dengan Raka, dan pencariannya yang membawanya pada Islam. Banyak yang membacanya diam-diam. Bahkan, warga lokal yang dulu sempat mencibirnya, kini sering datang membawa kue atau sekadar meminjam bukunya. Emily itu perempuan kuat, kata salah satu ibu warung. Dulu saya pikir dia pindah agama karena laki-laki, ternyata karena Tuhan. Emily tak pernah marah pada mereka. Ia tahu kadang orang hanya perlu waktu untuk paham, dan ia tak butuh validasi dari siapapun. Hanya ingin hidup damai, setia pada dirinya sendiri. Raka masih tinggal di rumah yang sama, hanya 2 gang dari tempat Emily. Ia tak pernah memaksa Emily untuk tinggal bersamanya, tapi hampir tiap hari mereka bertemu. Entah untuk makan malam, bantu menulis, atau sekadar ngobrol di taman. Mereka seperti 2 pohon yang tumbuh berdampingan. Tak saling menindih, tapi saling menguatkan. Dan akhirnya, saat musim hujan mulai berakhir, Raka mengajak Emily duduk di pantai, tempat mereka dulu pertama kali berbicara soal luka dan harapan. Katanya pelan, menatap laut yang tenang. Aku tahu hidup kamu gak butuh laki-laki. Tapi, apa kamu masih mau aku di dalamnya? Emily menoleh. Wajah Raka tampak lebih dewasa sekarang. Garis-garis letihnya justru membuatnya terlihat lebih tulus. Aku gak butuh laki-laki, Rak, jawab Emily, tersenyum. Tapi aku mau kamu. Karena kamu gak pernah mengisi lubang dalam hidupku. Kamu justru menemani aku menjahitnya sendiri. Raka tertawa pelan. Jadi, ini lamaran atau penolakan halus? Emily memukul lengannya pelan. Terserah kamu aja nariknya kemana. Akad nikah mereka digelar seminggu kemudian. Sederhana, di pinggir pantai, di bawah langit sore yang memerah lembut. Tak ada dekorasi mewah, tak ada artis undangan, hanya warga sekitar, Ustazah Nur, dan 2 anak kecil yang memegang bunga-bunga kertas. Emily duduk di kursi rotan, gaun putih gading yang ia jahit sendiri berkibar pelan tertiup angin. Di sampingnya, Raka duduk dengan batik biru tua dan wajah gugup luar biasa. Deg-degan? Bisik Emily. Raka mengangguk. Banget, tapi ini deg-degan bahagia. Senyum Emily melengkung. Sama. Ketika ijab kabul diucapkan, semua yang hadir menahan napas. Dan ketika sah dikatakan, tepuk tangan dan takbir mengalun lembut dari warga, bahkan dari mereka yang dulu hanya melihat Emily dari jauh dengan pandangan sinis. Beberapa mata menangis, tapi bukan karena sedih, melainkan karena haru, karena mereka menyaksikan sendiri. Hujan itu memang nyata, tapi pelangi sesudahnya pun lebih nyata lagi. Malamnya, setelah semua tamu pulang dan lilin-lilin padam, Emily dan Raka duduk berdua di beranda rumah kontrakan yang kini mereka sewa bersama. Angin laut masuk lewat celah jendela. Di tangan Emily, sebuah naskah buku baru terbuka. Judulnya, Pelangi Setelah Hujan. Bukan memoir lagi, tapi novel. Tentang seorang perempuan yang belajar mencintai dirinya sendiri, dan tentang laki-laki yang tahu caranya menemani, bukan menyelamatkan. Raka menatap halaman pertama, lalu tersenyum. Kamu yakin mau mulai dari nol? Tanyanya. Emily menoleh. Ini bukan nol, ini 1. Karena sekarang, aku gak sendirian. Dan mereka tertawa bersama, ringan, hangat, seperti hujan yang reda perlahan, digantikan cahaya keemasan senja. Karena dalam hidup, bahagia bukan soal mewahnya pesta, panjangnya gelar, atau gemerlap pujian. Bahagia, bagi Emily, adalah ketika kamu bisa memaafkan masa lalu, mencintai dirimu sendiri, dan memilih seseorang yang membuatmu merasa cukup. Sederhana, tapi tidak murahan. Dan pada akhirnya, Emily belajar satu hal paling penting. Tuhan tak pernah menjanjikan hidup tanpa luka, tapi Dia selalu menyediakan tempat untuk pulang. Dan kadang, tempat itu bernama
ketulusan,